warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isna Hamidah. Simak video pelajaran berikut ini. Dengerin kuy, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Tetap kreatif dengan digitalisasi di era pandemi. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu min firqah ula. Pada matkul metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ustadzah Devi MPDI. Dengan saya Isna Melania Hamidah dan partner saya Ahmad Hidir Adib. Fi hadhil fursah sanuqaddimu lakum 'anil maddah, pondasi dan paradigma penelitian kualitatif. Let's enjoy it. Dengerin skuy. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar penelitian kualitatif. Yang pertama diungkapkan oleh Bogdan N. Taylor yang menyatakan bahwasannya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua yaitu menurut Kirk and Miller, bahwasannya penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Yang ketiga, menurut David William, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Kemudian selanjutnya, menurut Denzin and Lincoln, bahwasannya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian selanjutnya, terdapat pengertian lain tentang penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang. Yang kedua yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Nah, artinya apa? Dalam penelitian kualitatif, tidak seluruh konteks dapat diteliti, tetapi penelitian kualitatif itu harus dilakukan dalam suatu konteks yang khusus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tapi tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Kemudian pengertian lainnya yang keempat, penelitian kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, penelitian kualitatif itu merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Nah, dari kajian tentang definisi-definisi tentang penelitian kualitatif yang telah saya paparkan tadi, dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Landasan teoritis penelitian kualitatif. Nah, pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi,
Nah, oleh karena itu, fenomenologi ini dijadikan sebagai dasar teoritis utama. Sedangkan yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif yang baik adalah yang menyadari dasar orientasi teoritisnya dan memanfaatkannya dalam pengumpulan dan analisis data. Teori membantu menghubungkannya dengan data. Naam, mubasharatan sa'astamir taqdima sahibati Isnamelani Hamidah. Paradigma penelitian kualitatif. Semua disiplin penelitian itu dilakukan dalam sebuah paradigma. Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat atau suatu golongan tertentu. Dan dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti itu biasanya memakai suatu bentuk atau cara pandang dalam menemukan kebenaran tersebut. Dan biasanya hal itu disebut dengan paradigma. Definisi paradigma sendiri adalah menurut Lexi G. Mulong, paradigma itu kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama atau konsep proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Jadi mudahnya, paradigma penelitian itu adalah keyakinan dasar di mana teori akan dibangun yang secara fundamental akan sangat mempengaruhi bagaimana peneliti melihat dunia, dan juga paradigma itu menentukan perspektif dan bentuk pemahaman tentang bagaimana hal-hal yang saling terkait. Dan paradigma penelitian itu ada 3, yaitu 1 paradigma positivis, paradigma interpretif, dan paradigma kritis. Berikut adalah sekilas mengenai pembagian dan selain pandang mengenai paradigma. Yang pertama, paradigma positivis. Paradigma positivisme ini merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan dari pemikiran Auguste Comte, yang mana beliau itu adalah seorang filosof yang lahir di Montpellier, Perancis pada tahun 1798. Pemikirannya itu cukup berpengaruh. Itu banyak dilihat dalam tulisan-tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, yaitu kursus filsafat positif dan sistem de politique positif. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, yaitu berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju ke hal yang bersifat konkret dan yang lebih spesifik. Ilmu dianggap sebagai nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivis pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Kemudian paradigma yang kedua, paradigma pendekatan interpretatif. Paradigma ini berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis, yang mana secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan cara mengobservasi. Interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala atau peristiwa
itu bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Pendekatan interpretatif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma kritis. Paradigma ini lahir tidak lepas dari Institut Penelitian Sosial yang berada di Frankfurt, yang mana institusi ini didirikan pada tahun 1923 oleh seorang kapitalis yang bernama Hermann Weyl. Paradigma ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Beberapa tokoh teori kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Weissinger Adorno, Erich Fromm, dan lain-lain. Ciri khas paradigma kritis itu adalah tidak bersifat kontemplatif. Jadi paradigma ini bersifat spekulatif murni. Teori kritis pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx, sebagai teori yang menjadi emansipatoris. Teori kritis tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, akan tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan. Demikianlah selayang pandang dari macam-macam paradigma. Kemudian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tradisi yang cukup lama, khususnya dalam penelitian antropologi. Tokoh-tokoh peneliti model ini adalah Boas, Mead, Benedict Batson, Evan Pritchard, dan lain-lain. Pada tahun 1920-an, metode ini juga dikembangkan oleh kelompok Chicago School dengan penelitian life history. Penelitian kualitatif merupakan multimetode yang fokus melibatkan interpretasi pendekatan alamiah pada materi subjek. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif studi segala sesuatu dalam setting alamiah mereka. Penelitian kualitatif melibatkan studi menggunakan dan mengoleksi variasi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman personal, introspektif, life history, interview, observasi, sejarah interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem waktu dan arti hidup individual. Penelitian kualitatif digunakan dari berbagai disiplin, tidak hanya satu disiplin keilmuan. Penelitian kualitatif menggunakan semiotik, naratif, isi, wacana, arsip, analisa fonemik, bahkan statistik. Selain itu juga penelitian kualitatif menggunakan pendekatan, metode, dan teknik etnometodologi, fenomenologi, hermeneutik, feminisme, rizomatik, dekonstruksionisme, etnografi, interview, kajian budaya, survei, observasi, dan yang lain-lain. Penelitian kualitatif itu menekankan realitas alami, konstruksi sosial, hubungan kedekatan antar peneliti dan yang diteliti, dan suasana situasional yang menajamkan penelitian. Pencarian jawaban pertanyaan penelitian yang menekankan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan memberikan arti. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Aywa, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Nasa'fu minkum, syukran ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.